Jadi kita lanjut ke soal dan pembahasan reproduksi bagian kedua. Nomor 21, seorang wanita usia 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Pasien juga mengeluh perut kram, keluar darah disertai jaringan disertai daging. Pasien mengatakan hari pertama haid terakhir 2 bulan yang lalu. Pada saat di IGD, pasien mengatakan perut semakin sakit. Diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini adalah jadi, keluhan keluar darah dari jalan lahir, kemudian hari pertama haid terakhir 2 bulan yang lalu, artinya perdarahan ini terjadi pada trimester pertama. Perdarahan pada trimester 1 dapat kita pikirkan apakah itu suatu abortus, suatu kehamilan ektopik, atau suatu molehidrosa. Tapi dari skenario ini didapatkan pasien keluar darah disertai jaringan seperti daging. Kemungkinan ini adalah suatu abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Disebut early abortion kalau di bawah 12 minggu dan late abortion 12-20 minggu. Kalau sudah di atas 20 minggu, biasanya kita sebut sebagai kematian janin dalam rahim. Abortus memiliki banyak klasifikasi. Nah, kalau misalnya ada ekspulsi jaringan, maka bisa dipikirkan apakah itu suatu abortus incomplete atau abortus complete. Kalau misalnya tidak ada ekspulsi jaringan yang keluar, bisa dipikirkan apakah itu imminence, incipience, atau miss. Nah, pada skenario ini didapatkan adanya ekspulsi jaringan. Berarti kita bisa diagnosis dia sebagai antara incomplete atau complete. Nah, kemudian pasien juga mengalami nyeri perut. Nah, nyeri perut biasanya dialami oleh pasien dengan abortus incomplete. Kalau komplit jarang terjadi keluhan nyeri perut. Jadi jawabannya adalah abortus incomplete. Soal 22, pasien perempuan hamil 2 bulan datang dengan keluhan adanya pengeluaran bercak darah dari jalan lahir dan gumpalan jaringan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 88, nafas 20, suhu 37. Tinggi fundus uteris sesuai usia kehamilan 7-8 minggu, porsio licin dan tipis, serviks terbuka. Diagnosis yang paling mungkin adalah Nah, ini juga sama. Pasien sudah mengeluarkan bercak darah dari jalan lahir dan gumpalan jaringan. Artinya sudah ada uh, diferensial diagnosis apakah itu abortus komplit atau abortus incomplete. Kalau dari option, sudah pasti jawabannya adalah abortus incomplete karena semua option yang lain itu tidak mengarah pada adanya pengeluaran hasil konsepsi. Nah, ini juga ditandai dengan porsio licin dan tipis dan serviks sudah terbuka. Kalau misalnya serviksnya sudah tertutup, kemungkinan besar itu adalah abortus komplit. Jadi ini klasifikasinya, abortus incomplete, ekspulsi jaringannya ada, perdarahannya sedang sampai banyak, nyeri perut sedang sampai hebat, uterusnya lebih kecil daripada uterus dengan usia kehamilan yang sesuai, serviks terbuka bisa juga tertutup. Nah, biasanya planonya bisa positif, bisa negatif, dan teraba jaringan konsepsi. Karena sudah ada jaringan konsepsi yang keluar. 22. Jadi jawaban nomor 22 adalah abortus incomplete. 23. Seorang perempuan hamil 2 minggu datang dengan keluhan perdarahan bercak sejak 3 hari yang lalu. Bertambah banyak 1 jam terakhir, disertai nyeri perut seperti kram dan keluar jaringan seperti daging. Pada pemeriksaan inspekulo didapatkan serviks terbuka dan tampak adanya jaringan. Diagnosis yang paling mungkin adalah jadi dari skenario ini sudah diketahui adanya jaringan seperti daging yang keluar, artinya sudah ada hasil konsepsi yang keluar. Kemudian pada inspekulo juga didapatkan serviks terbuka, artinya ini yang mengarahkan kita ke abortus incomplete. Jadi jawabannya adalah abortus incomplete. 24. Seorang perempuan 23 tahun G2P0A1 usia kehamilan 16 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut dan keluar darah dari vagina. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, denyut nadi 88, nafas 18, suhu 36,5. Tinggi fundus pada pertengahan simfisis dan umbilikus. Pemeriksaan inspekulo didapatkan kantong ketuban utuh, serviks terbuka. Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien ini?
Apabila kita mencurigai suatu abortus dan tidak ada ekspulsi jaringan, maka ada 3 diferensial diagnosis yang bisa kita pikirkan, apakah abortus imminens, abortus incipiens, atau misabortion. Nah, bedanya adalah pada abortus imminens perdarahannya sedikit, nyeri perutnya sedang, uterus sesuai kehamilan. Nah, yang khas di sini adalah serviksnya masih tertutup. Dia akan sama dengan misabortion, juga serviksnya tertutup, namun pada misabortion tidak ada nyeri perut, sudah tidak ada perdarahan. Nah, biasanya gejala khasnya kalau imminens plano positif, kalau misabortion plano negatif. Untuk abortus incipiens, maka biasanya serviksnya sudah terbuka. Seperti pada skenario ini diketahui bahwa serviks pasien sudah terbuka. Jadi jawabannya adalah abortus incipiens. Jadi ini jawabannya abortus incipiens. 25. Seorang perempuan hamil 2 minggu datang dengan keluhan perdarahan bercak sejak 3 hari yang lalu, bertambah banyak 1 jam terakhir, disertai nyeri perut seperti kram dan keluar jaringan seperti daging. Pada pemeriksaan in speculo didapatkan serviks terbuka dan tampak adanya jaringan. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah jadi kita ketahui bahwa sudah ada hasil konsepsi yang keluar dan serviks terbuka. Artinya ada diferensial diagnosis yang bisa kita pikirkan. Apakah itu suatu abortus komplit atau abortus incomplete. Nah, karena pada skenario didapatkan serviks sudah terbuka, artinya kemungkinan besar ini adalah suatu abortus incomplete. Jadi tata laksana abortus incomplete adalah untuk tata laksana abortus incomplete berdasarkan usia kehamilan. Jika usia kehamilan kurang dari 16 minggu namun perdarahannya masih ringan sedang, itu kita bisa gunakan jari atau forceps cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuat dari serviks. Kalau misalnya usia kehamilan kurang dari 16 minggu, namun perdarahan banyak dan terus-menerus, maka kita bisa lakukan aspirasi vakum manual untuk evakuasi jaringan. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa kuretase dengan sendok kuret tajam. Jika perlu, bisa diberikan ergometri 0,2 mg intramuskular atau misoprostol 400 mg per oral. Kalau usia kehamilan di atas atau sama dengan 16 minggu, maka kita tidak perlu lakukan aspirasi vakum manual. Langsung berikan oksitosin 40 unit dalam 1000 cc ring laktat, kita drips 40 TPM sampai terjadinya ekspulsi. Jika perlu, baru kita kuretase untuk membersihkan sisa jaringan di uterus. Karena tadi pada pasien ini, pasien hamil 2 minggu dengan perdarahan yang banyak sejak 1 jam terakhir, jadi tata laksana yang tepat adalah aspirasi vakum manual. 26. Seorang perempuan usia 28 tahun G1 anol-penol dibawa ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari organ kelaminnya disertai jaringan serta perut bagian bawah terasa mulas. Keluhan terjadi 4 hari yang lalu. Pasien hamil 12 minggu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 88, nafas 16, suhu 36,4. Pada pemeriksaan in speculo didapatkan porsiolicin, serviks tertutup, dan keluar darah sedikit-sedikit. Pada pemeriksaan uterus didapatkan sebesar telur bebek. Penata laksanaan yang tepat pada pasien ini adalah jadi pada pasien ini diketahui bahwa jaringan sudah keluar jaringan sudah keluar, kemungkinan besar ini adalah suatu abortus incomplete atau abortus komplit. Namun, pada pemeriksaan in speculo, serviks sudah tertutup dan keluar darah sedikit-sedikit. Kemungkinan besar ini adalah suatu abortus komplit. Jadi tata laksana untuk abortus komplit adalah yang pertama kita tidak perlu evakuasi lagi karena jaringan konsepsi sudah seluruhnya keluar. Kemudian kita berikan konseling untuk memberikan dukungan emosional dan menawarkan kontrasepsi pasca keguguran. Kemudian observasi keadaan ibu. Jika terdapat anemia sedang, berikan tablet sulfas ferrosus 600 mg per hari selama 2 minggu. Jika anemianya berat, Hb di bawah 7, berikan transfusi darah sampai Hb mencapai 10 mg per desiliter. Kemudian kita evaluasi keadaan ibu setelah 2 minggu. Tata laksana yang tepat untuk abortus komplit ini adalah sulfas ferrosus.
Seorang perempuan usia 25 tahun G1A0P0 usia kehamilan 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan belum ada tanda-tanda aktivitas bayi yang dikandungnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80, nafas 16, dan suhu 36,5. Pada pemeriksaan USG didapatkan gestational sac. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Jadi, pada skenario ini mengarahkan kita ke arah bladed ovum. Apa itu bladed ovum? Bladed ovum adalah adanya gestational sac, namun embrio dan yolk sac tidak terbentuk. Nah, biasanya hasil konsepsi ini hanya dapat bertahan hingga 14-16 minggu. Pada USG didapatkan gestational sac tanpa embrio seperti pada kasus di atas. Jadi tata laksananya adalah kita USG 2 minggu kemudian, bila gambarannya masih tetap gestational sac, maka lakukan kuretase. Jadi jawabannya adalah bladed ovum. 28. Seorang perempuan usia 32 tahun G2P1A0 usia kehamilan 18 minggu dibawa ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah berupa flek kemerahan dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 86, nafas 18, suhu 36,5. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio tertutup. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Jadi dari skenario didapatkan pasien mengalami flek kemerahan, disertai dengan porsio yang tertutup. Jadi bisa kita pikirkan ini adalah suatu abortus imminens. Jadi pada abortus imminens tidak ada ekspulsi jaringan, pendarahan sedikit, nyeri perut sedang, uterus sesuai dengan usia kehamilan, serviksia masih tertutup seperti pada pasien ini, dan gejala planonya positif. Jadi jawabannya adalah abortus imminens. 29. Seorang perempuan usia 32 tahun G2P1A0 usia kehamilan 18 minggu dibawa ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah berupa flek kemerahan dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 86, nafas 18, suhu 36,5. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio tertutup. Apakah tata laksana utama pada pasien ini? Jadi dari tadi skenario tadi, ini merupakan suatu abortus imminens. Kemudian ditanya apakah tata laksana utama pada pasien ini. Jadi tata laksana abortus imminens adalah yang pertama kita pertahankan kehamilan, tidak perlu pengobatan khusus. Jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual. Jika perdarahan berhenti, pantau kondisi ibu selanjutnya pada ANC berikut, termasuk kadar HB, USG panggul serial setiap 4 minggu. Jika perdarahan tidak berhenti, nilai kondisi janin dengan USG, dan kita nilai kemungkinan adanya penyebab lain. Kemudian rawat inap untuk menunjang bed rest, dan observasi jika berlanjut menjadi abortus tipe lainnya. Jadi jawabannya adalah, untuk abortus imminens kita hanya perlu bed rest dan observasi. 30. Seorang perempuan 23 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Pasien diketahui riwayat telat haid 2 minggu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 80, nafas 20, suhu 39. Pemeriksaan inspekulo didapatkan ostium uteri sternum tertutup. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Jadi dari skenario ini didapatkan pasien riwayat telat haid 2 minggu dan ada perdarahan dari jalan lahir. Kemungkinan usia kehamilan adalah 2 minggu. Dengan suhu 39 derajat Celcius pada saat ini pasien mengalami demam. Ini mengarahkan kita ke suatu abortus septik. Jadi abortus septik adalah abortus yang terinfeksi dengan penyebaran mikroorganisme dan produknya ke sirkulasi sistem ibu. Tanda dan gejalanya biasanya serviks menutup atau membuka, hasil konsepsi tertahan, bau, demam, dan ada tanda-tanda sepsis. Jadi tata laksananya perlakukan dia sebagai sepsis, berikan antibiotik sebelum kuretase dan profilaksis antitetanus. Jadi jawabannya ini mengarah ke abortus septik. 31. Etiologi tersering abortus septik adalah
Jadi jawabannya adalah bakteri anaerob. Nah, abortus septi ini paling sering diakibatkan oleh abortus yang diinginkan. Jadi menggunakan alat-alat yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan. Nah, biasanya paling sering adalah infeksi dari bakteri anaerob. Nomor 32, seorang perempuan usia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut bawah disertai darah keluar dari vagina. Pasien diketahui sudah tidak haid selama 2 bulan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60, nadi 80, nafas 20, suhu 36,5. Pada pemeriksaan dalam didapatkan fornix posterior menonjol dan nyeri goyang porsio ada. Pemeriksaan USG didapatkan cairan bebas pada kafum Douglas dan kista 5 cm pada agnesa kiri. Diagnosis yang tepat untuk pasien ini adalah dari skenario ini diketahui bahwa pasien sudah tidak haid selama 2 bulan. Kemungkinan besar usia kehamilan pasien ini adalah 2 bulan. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, kemudian di fornix posterior menonjol dan nyeri goyang porsio ada. Ini biasanya mengarahkan kita ke suatu kehamilan ektopik. Nah, karena pasien sudah mengalami keluhan, sudah ada nyeri perut di bagian bawah, kemungkinan besar ini adalah kehamilan ektopik terganggu. Jadi kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar uterus. Biasanya 95% di segmen tuba fallopi, dengan 85% paling banyak di ampula tuba uterina. 5%-nya lagi bisa di ovarium, bisa di rongga peritoneum, ataupun bisa di dalam serviks. Nah, kehamilan ektopik terganggu atau KET adalah nyeri abdomen akut, disertai perdarahan masif karena terjadinya ruptur di lokasi implantasi kehamilan ektopik. Jadi bedanya kehamilan ektopik dan kehamilan ektopik terganggu adalah dari keluhannya. Apabila sudah ada keluhan nyeri abdomen akut, maka diagnosis KET bisa ditegakkan. Nah, kehamilan ektopik terganggu dapat didiagnosis sebelum umur kehamilan 6 minggu, paling awal 4,5 minggu, dan sebelum adanya gejala-gejala. Gejala-gejalanya dapat berupa perdarahan pervaginam, kesadaran menurun, pucat, hipotensi, hipovolemi, nyeri abdomen dan pelvis, nyeri goyang porsio yang seperti pada pasien ini, dan serviks tertutup. Normalnya pengukuran HCG ini didapatkan peningkatan 2 kali lipat tiap 2 hari pada minggu ke-4 sampai minggu ke-8. Namun pada kehamilan ektopik tidak ada peningkatan. Gold standar untuk diagnosis pasien KET adalah laparoskopi. Jadi jawabannya ini adalah kehamilan ektopik terganggu. 33. Abortus habitualis adalah Jadi abortus habitualis itu adalah abortus spontan yang terjadi lebih atau sama dengan 2 kali berturut-turut. Nah, kalau misalnya sudah terjadi hingga 3 kali, maka biasanya kita harus pikirkan apakah ada etiologi dari ibu atau ada etiologi dari bayinya. Jadi abortus habitualis itu abortus spontan lebih sama dengan 2 kali berturut-turut. 34. Seorang perempuan usia 32 tahun G6P5A0 usia kehamilan 28 minggu datang ke dokter dengan keluhan tidak merasakan gerakan janin sejak 1 minggu terakhir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 86, nafas 18, suhu 36,5. Pada denyut jantung janin tidak terdengar. Pada USG didapatkan adanya Spalding sign. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Dari skenario didapatkan pasien tidak merasakan gerakan janin sejak 1 minggu terakhir. Kemungkinan besar ini mengarahkan kita ke KJDR, karena usia kehamilan pasien sudah 28 minggu. Jika sudah di atas 20 minggu, maka kita sebut sebagai KJDR. Kalau di bawah 20 minggu, kita sebut sebagai abortus. Jadi kematian janin dalam rahim adalah kematian janin di dalam rahim setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau dengan berat janin lebih sama dengan 500 gram. Pada anamnesis, ibu tidak merasakan gerakan anak seperti pada pasien ini. Kemudian pemeriksaan fisik DJJ tidak terdengar, sama juga seperti pada pasien ini. Pemeriksaan penunjangnya adalah USG. Pada USG kita dapat temukan adanya edema kulit kepala, adanya tulang kepala yang tumbang tindih atau Spalding sign, dan adanya air bubble di jantung dan pembuluh darah besar yang kita sebut sebagai Robert sign. Jadi diagnosis pasien ini adalah KJDR. 35 soalnya sama yang tadi, yaitu
KJDR, yang ditanyakan adalah apakah komplikasi yang dapat terjadi jika ibu tidak ingin bayinya dilahirkan? Jadi, komplikasi KJDR sekitar 80% akan melahirkan dalam 2-3 minggu. Penundaan yang terlalu lama akan menyebabkan gangguan faktor pembukaan pada ibu, berupa hipofibrinogenemia. Jika faktor pembukaan normal, maka penanganan dapat ekspektatif atau segera dilakukan. Ekspektatif itu maksudnya kita menunggu. Kemudian jika ekspektatif, maka penilaian waktu bekuan harus dilakukan setiap minggu, yaitu darah rutin, PT, APTT, dan kadar fibrinogen, karena paling sering terjadi koagulopati. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya koagulopati, maka janin harus segera dilahirkan. Jadi jawabannya adalah hipofibrinogenemia. 36. Seorang perempuan usia 25 tahun G1A0P0 usia kehamilan 33 minggu datang ke klinik dengan keluhan keluar cairan jernih dari vagina sejak 8 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 88, frekuensi napas 16 kali, suhu 36,5. Pada pemeriksaan inspekulo ditemukan cairan jernih menggenang di fornix posterior. Hasil tes lakmus positif. Apakah diagnosis yang tepat? Jadi diagnosis ini mengarahkan kita ke suatu ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum tanda-tanda persalinan. Bila ketuban pecah sebelum usia 37 minggu atau sebelum aterm, maka kita sebut sebagai KPD prematur atau preterm premature rupture of membrane. Dari anamnesis didapatkan adanya riwayat pelepasan air per vaginam banyak atau sedikit-sedikit. Pada inspekulo biasanya didapatkan tampak kumpulan cairan ketuban di vagina atau keluar air melalui kanalis cervicalis. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah tes nitrasin atau tes lamus, tes Fern yang didapatkan gambaran daun pakis, dan USG. Jadi, karena ditemukan cairan jernih yang menggenang di fornix posterior dan hasil tes lakmus positif, kemungkinan besar ini adalah suatu ketuban pecah dini. 37. Soalnya sama pada ketuban pecah dini, apakah tata laksana yang tepat untuk pasien ini? Jadi tata laksana KPD kita bagi dua, yaitu tata laksana konservatif dan tata laksana aktif. Tata laksana konservatif dilakukan jika usia kehamilan di bawah 37 minggu dan tidak ada tanda infeksi maternal atau gawat janin. Untuk tata laksana aktif itu dilakukan jika usia kehamilan aterm atau lebih sama dengan 37 minggu atau ada tanda infeksi maternal atau gawat janin. Nah, untuk tata laksana konservatif, kita lakukan tirah baring hingga air ketuban berhenti mengalir, antibiotik profilaksis broad spectrum misalnya golongan cefalosporin, pemberian tokolitik bila ada kontraksi uterus, dan kortikosteroid untuk pematangan fungsi paru janin. Kalau tata laksana aktif, kita observasi tanda-tanda infartu, jangan lakukan pemeriksaan dalam vagina kecuali bila sudah ada tanda persalinan. Kemudian terminasi kehamilan dengan induksi atau akselerasi persalinan, SC bila gagal. Kemudian berikan antibiotik broad spectrum. Nah, jadi karena pasien ini usia kehamilan masih 33 minggu dan tidak ada tanda-tanda infeksi maternal atau tanda-tanda gawat janin, maka tata laksana yang tepat adalah tata laksana konservatif berupa tirah baring. 38. Seorang perempuan usia 34 tahun G3P2A0 usia kehamilan 33 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dan lendir dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80, nafas 20, suhu 36,5, denyut jantung janin 155 kali per menit. HIS 4 kali dalam 20 menit, pemeriksaan dalam didapatkan presentasi kepala, pembukaan 3 cm. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Jadi pada pasien ini, pasien datang dengan keluhan keluar darah dan lendir dari jalan lahir sejak 1 jam dengan usia kehamilan 33 minggu. Kemudian sudah didapatkan adanya pembukaan sebesar 3 cm. Karena usia kehamilan masih 33 minggu, kemungkinan besar ini adalah suatu persalinan preterm. Jadi persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Adapun klasifikasinya adalah ekstrim preterm itu 20-28 minggu,
very preterm itu di bawah 32 minggu, yaitu 28-32 minggu. Moderate to late preterm itu 32 sampai kurang dari 37 minggu. Secara klinis itu kita bisa nilai dengan HIS 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 60 menit diikuti dengan perubahan serviks yang progresif atau adanya pembukaan serviks lebih sama dengan 2 cm. Nah, tata laksana persalinan preterm ini pertama pantau kemajuan persalinan dengan partograf, hindari penggunaan vakum, persiapkan pertolongan untuk bayi prematur. Jika usia gestasi 34 minggu atau lebih dapat dilahirkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun jika ada ketuban pecah dini maka harus diberikan profilaksis antibiotik dan induksi persalinan. Kalau usia gestasi di bawah 34 minggu harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas perawatan neonatus yang memadai. Pada pasien ini, karena sudah ada pembukaan 3 cm dengan usia kehamilan 33 minggu, maka ini disebut sebagai suatu persalinan preterm. 39. Seorang perempuan 34 tahun G3P2A0, usia kehamilan 33 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dan lendir dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Denyut jantung janin 155 kali per menit, HIS 4 kali dalam 20 menit. Pemeriksaan dalam didapatkan presentasi kepala pembukaan 1 cm. Dokter kemudian berencana menunda persalinan. Tata laksana medikamentosa yang tepat untuk pematangan paru janin adalah Jadi penundaan persalinan preterm dapat dilakukan jika usia kehamilan di bawah 35 minggu, pembukaan serviks di bawah 3 cm, tidak ada amnionitis, preeklamsia atau perdarahan aktif, dan tidak ada gawat janin. Untuk pematangan paru dapat diberikan kortikosteroid, yaitu berupa betametason 12 mg intramuskular per 12 jam, atau dexamethasone 6 mg intramuskular per 12 jam, dengan 4 kali pemberian. Kemudian kita bisa berikan tokolitik untuk mengurangi kontraksi dari uterus. Jadi jawabannya adalah betametason 12 mg intramuskular per 12 jam. 40. Seorang perempuan 34 tahun G3P2A0 usia kehamilan 33 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dan lendir dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36,5. Denyut jantung janin 155 kali per menit, HIS 4 kali dalam 20 menit. Pemeriksaan dalam didapatkan presentasi kepala, pembukaan 1 cm. Dokter kemudian berencana menunda persalinan. Tata laksana medikamentosa yang tepat untuk mencegah kontraksi uterus adalah Jadi, untuk mencegah kontraksi uterus dapat diberikan obat-obat tokolitik. Obat-obat tokolitik meliputi yang pertama kalsium channel blocker. Biasanya diberikan nifedipin 10 mg per oral, dapat diulang 2-3 kali per jam, dilanjutkan tiap 8 jam sampai kontraksinya hilang. Namun efek sampingnya dapat berupa lemas dan hipotensi. Kemudian beta adrenergic agonis biasanya yang digunakan adalah terbutalin sulfat 2 mikrogram per menit, maksimal 8 mikrogram per menit secara intravena. Efek sampingnya adalah takikardi dan edem paru. Kemudian dapat juga diberikan prostaglandin inhibitor seperti indometasin 25-50 mg per 4-6 jam per oral atau 100 mg per 12 jam per rektal. Kemudian juga dapat diberikan magnesium sulfat 4-6 mg diberikan bolus, kemudian 2-3 gram per jam per intravena. Nah, magnesium sulfat ini juga bisa digunakan sebagai neuroprotector untuk mencegah cerebral palsy pada usia kehamilan 30-33 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk mencegah kontraksi uterus adalah pemberian obat-obat tokolitik, yaitu nifedipin.